Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Alfiani dengan NIM 23 10 11 11 048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis risiko bisnis pada usaha tani bawang merah di Duku Lengkong, Mulyorejo, Demak. Yang pertama, identifikasi risiko. Risiko yang pertama ada cuaca yang tidak menentu atau hujan berlebihan atau kekeringan. Sumber risikonya yang berasal dari eksternal dan jenis risikonya strategis. Kemudian dampak risikonya yaitu gagal panen atau hasil panen rendah. Risiko yang kedua serangan hama dan penyakit tanaman. Sumber risiko berasal dari eksternal, kemudian jenis risiko operasional. Dampak risikonya penurunan produksi dan kualitas bawang. Risiko yang ketiga ada fluktuasi harga bawang merah di pasar. Sumber risikonya eksternal, jenis risikonya keuangan. Kemudian dampak risikonya pendapatan petani yang tidak stabil. Kemudian yang keempat ada kualitas bibit bawang merah yang kurang baik. Sumber risikonya dari internal, kemudian jenis risiko strategis, dan dampak risikonya yaitu pertumbuhan tanaman yang tidak maksimal. Kemudian yang kelima, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Sumber risikonya internal, jenis risikonya operasional, kemudian dampak risikonya yaitu penurunan produktivitas tanah dan biaya produksi yang berlebih. Kemudian yang nomor 6, keterbatasan modal usaha yang sumber risikonya berasal dari internal, kemudian jenis risiko operasional, dan dampak risikonya adalah produksi yang tidak optimal. Kemudian yang ketujuh ada biaya produksi yang tinggi, sumber risiko internal, kemudian jenis risiko keuangan. Dampak risikonya margin keuntungan petani bisa menurun. Yang kedelapan, tenaga kerja yang terbatas, sumber risiko internal, kemudian jenis risiko operasional. Dampak risikonya adanya keterlambatan panen dan penurunan kualitas. Kemudian yang kesembilan ada kerusakan hasil panen saat penyimpanan, sumber risiko internal, jenis risiko operasional, kemudian dampak risikonya kerugian hasil produksi. Yang ke-10 ada kurang irigasi atau drainage, sumber risiko internal, jenis risikonya operasional, dampaknya yaitu kerusakan kualitas bawang dan lahan. Yang ke-11 ada ketergantungan pada tengkulak, sumber risiko eksternal dan jenis risikonya reputasi atau keuangan, dan dampaknya harga jual ditekan dan keuntungan bisa menurun. Yang terakhir ada kerusakan alat pertanian, yaitu sumber risiko internal, jenis risiko operasional, dan dampaknya bisa produksi bisa terganggu. Kemudian pada bagian analisis kritis, yang pertama, risiko mana yang paling berbahaya dan mengapa? Jadi menurut saya, resiko yang paling berbahaya dalam usaha tani bawang merah ini adalah perubahan cuaca ekstrim. Hal ini disebabkan karena bawang merah merupakan tanaman yang cukup sensitif terhadap kondisi lingkungan, terutama curah hujan yang tinggi dan kelembapan udara yang berlebihan. Curah hujan yang tinggi itu dapat menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit jamur, membusuk, atau mengalami pertumbuhan yang tidak optimal. Dampaknya bukan hanya menurunkan jumlah produksi, tetapi juga kualitas hasil panen. Dalam kondisi yang lebih parah, perubahan cuaca itu dapat menyebabkan gagal panen total, yang berarti seluruh biaya produksi yang telah dikeluarkan itu tidak dapat kembali. Untuk analisis yang kedua, apakah semua risiko harus dihindari? Jadi tidak semua risiko dalam usaha itu harus dihindari.
Dalam praktik manajemen risiko terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, atau menerima risiko. Dalam konteks usaha tani bawang merah, sebagian risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya karena merupakan bagian dari aktivitas produksi pertanian itu sendiri. Misalnya, fluktuasi harga pasar merupakan kondisi yang wajar dalam mekanisme ekonomi. Oleh karena itu, strategi yang lebih realistis adalah mengelola dan meminimalkan dampak risiko tersebut dan bukan menghindari sepenuhnya. Yang terakhir, jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda ambil? Jadi apabila saya berperan sebagai manajer dalam usaha tani bawang merah di Demak, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penerapan manajemen budidaya yang lebih adaptif terhadap iklim. Strategi pertama ini yaitu menerapkan teknik budidaya yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim seperti penggunaan mulsa plastik untuk menjaga kelembapan tanah, pengaturan sistem drainase yang baik agar lahan tidak mudah tergenang, serta penggunaan varietas bawang merah yang lebih tahan terhadap penyakit dan perubahan cuaca. Yang kedua, diverifikasi usaha pertanian. Diverifikasi usaha dapat dilakukan dengan menanamkan komoditas lain selain bawang merah pada sebagian lahan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan para petani bawang merah terhadap satu komoditas saja, sehingga apabila produksi bawang merah mengalami penurunan, petani masih memiliki sumber pendapatan lain. Terus, penguatan sistem informasi pasar. Petani juga seringkali mengalami kerugian karena ketergantungan pada tengkulak atau pedagang pengumpul. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan akses terhadap informasi harga pasar melalui teknologi digital atau kerjasama dengan koperasi pertanian, sehingga petani itu dapat menjual hasil panen dengan harga yang lebih kompetitif. Kemudian kerjasama dengan lembaga atau kelompok tani, seperti membangun kerjasama dengan kelompok tani, koperasi, atau lembaga pertanian lain. Melalui kerjasama ini, petani dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap modal usahanya, teknologi pertanian, serta pelatihan mengenai teknik budidaya yang lebih efektif. Dan yang terakhir, pengelolaan keuangan dan efisiensi biaya produksi. Manajemen keuangan yang baik itu sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha tani. Jadi petani perlu melakukan perencanaan biaya produksi secara matang serta mengoptimalkan penggunaan input pertanian seperti pupuk dan pestisida agar tidak berlebihan. Baik, cukup itu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Reva. Bagaimana peran pemerintah atau lembaga pertanian dalam membantu petani mengelola risiko seperti cuaca ekstrim dan fluktuasi harga? Izin menjawab pertanyaan Mbak Yuli. Jawabannya itu pemerintah atau lembaga pertanian berperan membantu petani mengelola risiko seperti cuaca ekstrim dan fluktuasi harga melalui berbagai dukungan. Misalnya dengan menyediakan informasi mengenai cuaca, memberikan asuransi pertanian untuk melindungi dari gagal panen, serta melakukan kebijakan stabilisasi harga agar hasil panen tidak jatuh terlalu rendah. Selain itu, pemerintah juga memberikan penyuluhan, pelatihan, serta bantuan sarana produksi seperti benih dan pupuk agar petani dapat mengelola usaha tani dengan lebih baik dan mengurangi resiko yang dihadapi. Ada yang ingin menanggapi? Izin menanggapi jawaban dari Reva. Pada kenyataannya, banyak petani bawang merah masih merasakan fluktuasi harga yang tajam dan kerugian akibat cuaca ekstrim. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang ada dalam
yang ada belum sepenuhnya menjangkau atau melindungi petani secara efektif, sehingga diperlukan pengawasan dan implementasi yang lebih optimal. Saya izin bertanya kepada Mbak Yuli. Pertanyaannya, bagaimana strategi manajemen keuangan yang tepat agar petani tetap memperoleh keuntungan meskipun biaya produksi tinggi? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari dia. Mungkin strategi manajemen keuangan yang tepat itu dapat dimulai dari perencanaan biaya yang matang sejak awal musim tanam. Petani perlu memperkirakan seluruh kebutuhan produksi secara rinci agar pengeluaran bisa dikendalikan dan tidak melebihi anggaran. Nah, selain itu, penting untuk menggunakan input seperti pupuk dan pestisida secara efisien, sehingga tidak terjadi pemborosan yang justru meningkatkan biaya tanpa memberikan hasil yang sebanding. Nah, di sisi lain, pencatatan keuangan juga menjadi hal yang sangat penting. Dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, petani itu dapat mengetahui apakah usahanya menghasilkan keuntungan atau tidak, serta dapat mengevaluasi bagian mana yang perlu diperbaiki. Petani juga dapat memanfaatkan sumber pembiayaan yang lebih terjangkau seperti koperasi atau program bantuan pemerintah agar tidak terbebani oleh biaya modal yang tinggi. Jadi cukup itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.